Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sahabat budaya, malam hari ini kita bersama di program apresiasi budaya lokal, dan narasumber kita malam hari ini terhubung by Zoom ya. Beliau adalah Ibu Dr. Eri Iswari M.Hum selaku dosen Departemen dan Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Langsung kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Eri. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Lama baru kita berjumpa lagi nih Bu ya. Iya. Iya. Oke. Kabar baik Bu ya? Alhamdulillah sehat Pak. Amin, amin, Semoga amin. Bung Richard juga ya. Iya, dan amin. Terima kasih. Iya. dalam keadaan sehat. Amin, amin, amin. Nah, sahabat budaya dimanapun berada, saat ini kita bersama dengan Ibu Dr. Eri Iswari. Ibu mohon izin mungkin boleh cerita dulu kasih keseharian Ibu untuk pendengar kita malam hari ini yang juga bersama-sama mendengarkan kita di Pro 4 RRI Makassar, Tabe. Ya, terima kasih. Saya Eri Iswari, dosen sastra daerah Fakultas Ilmu Budaya Unhas. Jadi profesinya selaku dosen. Selain itu juga memang saya adalah pemerhati bahasa, budaya, dan gender ya. Dan salah satu hasil penelitian saya yang didanai oleh BRIN, inilah yang akan menjadi topik pembicaraan kita hari ini, yaitu tentang suku Polahi, di mana penelitian saya itu saya lakukan minggu lalu. Dan saya akan berbagi dengan seluruh pemirsa RRI. Oke, nah iya Ibu boleh mungkin diceritakan ini suku Tolaki yang ada di Gorontalo, Tabe Ibu? Ya, jadi bukan Tolaki ya Pak. Oh, Polahi. Oke. Ya. Polahi, iya. Nah, suku Iya, Polahi. iya. Nah, jadi sebenarnya penelitian kami itu adalah intinya temanya adalah semiotika kuliner untuk mengungkap narasi kebudayaan di kawasan Wallacea. Jadi etnik-etnik yang ada di kawasan Wallacea, dan kami mengambil 3 lokasi, yaitu tahun lalu kami di Halmahera Timur di suku Togutil yang terletak di Wasilei, Dusun Dodaga ya, Desa Dodaga, itu kurang lebih 40 kilo dari kota provinsi. Dan tahun ini saya meneliti tentang suku Polahi, dan tahun depan insya Allah adalah Kajang, Bulukumba. Nah, jadi suku Polahi ini yang terletak di Gorontalo merupakan salah satu suku dalam tanda kutip ya, terasing. Meskipun mereka tidak mau dikatakan terasing, tetapi memang hidupnya terasing karena mereka tinggal di hutan. Jadi kurang lebih 60 km dari kota, dan itu mereka bermukim di sekitar pegunungan dan juga aliran sungai, dan mereka juga hidup secara nomaden, jadi berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, makanya kan judul kita adalah eksistensi suku Polahi ya, yang ada di Gorontalo. Nah, mereka itu hidup seperti suku yang hidup di hutan lainnya, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tergantung dari sumber makanan ataupun umbi-umbian dan juga hewan yang ada di hutan. Jika mereka punya persediaan makanan sudah hampir habis di daerah itu, maka mereka akan mencari lokasi yang lain yang bisa menyediakan atau masih tersedia berbagai jenis umbi-umbian atau makanan pokok mereka. Jadi bukan makanan pokok sih ceritanya, tetapi makanan yang mereka bisa makan. Karena mereka juga makan sagu, makan akar daun daun muda rotan ya, yang jadi rotan yang muda itu dijadikan bahan makanan, dan juga jamur yang tumbuh. Nah, jadi mereka memang sangat memperhatikan bagaimana eksistensi dari jenis makanan yang ada. Jadi mereka hanya memakan apa yang mereka temui begitu di hutan. Nah, jadi sekarang ini jumlah
mereka itu kurang lebih tidak lagi cukup 100 ya, dan mereka hidup di dalam komunitas-komunitas. Jadi karena fokus penelitian kami itu adalah menggali narasi kebudayaan di balik tradisi kuliner suku Polahi itu, maka kita akan melihat bagaimana mereka mempertahankan pengetahuan lokal berbasis hutan Iya. di kedalaman Gorontalo itu. Oke. Nah, apa sebenarnya yang mendorong Ibu Dokter Eri ini untuk apa namanya meneliti dari kehidupan suku Polahi ini yang ada di Gorontalo ini, Bu? Ya, jadi sekarang ini kan kita mengenal istilah bidang ilmu gastronomi ya, yang Oh, tentang kuliner. iya, iya. Nah, kebetulan ini karena kompetisi dan tim kami itu memenangkan salah satu kompetisi untuk ekspedisi kuliner itu. Oh, ya Kami selamat. mengajar, iya, Iya. ini udah tahun kedua sih, Oh, iya, alhamdulillah. iya. Kami dapat 3 tahun. Dan tradisi kuliner ini memang menarik. Saya kira di Makassar juga ya. Misalnya ada kondro, ada coto palu basa yang hampir rata-rata terbuat dari daging dan juga pasti ikan bakar. Iya. Nah, begitu juga tradisi kuliner mereka di suku Polahi, karena di balik setiap hidangan itu tersimpan sejarah, tersimpan bahasa dan pengetahuan ekologis, ada filosofi hidup, sistem nilai, hingga cara masyarakat itu menjaga keseimbangan dengan alam yang merupakan sumber kehidupan mereka yang ada di hutan. Nah, sehingga pada saat kami merasa bahwa pada saat sebuah tradisi kuliner itu hilang, utamanya tradisi kuliner yang unik gitu, di antara mereka salah satunya di suku Polahi itu, berarti kita seperti kehilangan sebagian peradaban bangsa. Karena kuliner pun merupakan ataupun menyimpan narasi-narasi budaya di situ. Sama misalnya kita di Makassar. Kenapa dikatakan umba-umba ya, yang klepon itu. Orang Makassar mengatakan umba-umba karena di situ ada harapan dan ada filosofi bahwa umba-umba itu pada saat dimasak dia akan mengapung di permukaan, dan itu adalah harapan bahwa pada saat seseorang memakan umba-umba maka hidupnya akan selalu berada di atas. Begitu juga dengan kue lapis agar rezekinya berlapis-lapis. Berlapis, iya. Nah, tapi kalau suku Polahi mereka tidak punya filosofi tentang kuliner itu atau kuenya, tetapi apa yang mereka makan, bahan makanan yang ada selalu bersahabat dengan alam, dan mereka tidak akan pernah merusak alam, tetapi selalu menjaga keseimbangan alam. Seperti saya katakan tadi bahwa makanan mereka itu ada yang dari dasarnya sagu ya, kayak Iya. kapurung begitu, Iya. tapi dia tidak pakai sayur. Ada namanya lopo utia atau tuna sertan, itu olahan rotan muda, dan juga wadupo itu jamur hutan yang tumbuh memang di hutan dan dimanfaatkan sebagai pangan musiman. Jadi apa yang tumbuh itu yang mereka makan. Oh, iya. Nah, jadi di sini kita melihat bagaimana pemanfaatan keanekaragaman hayati di hutan yang sangat arif dan bijaksana serta berkelanjutan. Dan keunikan utama penelitian ini bukan sebenarnya dari makanannya saja, melainkan narasi-narasi kebudayaan yang hidup di setiap praktik kuliner. Jadi mereka cara memasak tidak akan memakai panci, tetapi memakai bambu. Ya, jadi mereka makan memasak nasi itu bukan nasinya kalau kebetulan mereka panen beras yang ada di kebun. Jadi mereka tidak punya sawah kan, karena mereka tinggal di hutan dan sepanjang sungai. Nah, sehingga mereka juga kadang-kadang menanam padi, dan padinya itu padi kebun. Mereka memasaknya di dalam bambu yang kemudian dimasak di perapian gitu, bara api. Begitu juga pada saat ingin minum air yang misalnya minum kopi kah atau Iya. mungkin air minum, mereka juga memasaknya di bambu. Dan semua perlengkapan makanan itu juga terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekitar mereka. Oke. Jadi kalau misalnya mau buat piring, ada tumbuhan namanya daun woku, itu seperti daun yang sudah di-pleats gitu. Jadi bersusun-susun dan sisa dipertemukan ujungnya, maka dia akan membentuk seperti mangkok. Begitu juga pelepah daun pinang, mereka gunting dan mereka potong-potong dan akhirnya menjadi seperti mangkok juga.
Nah, jadi mereka tidak akan menggunakan piring plastik atau piring yang lain gitu ya. Tetapi memang mereka benar-benar hidup di alam dan memanfaatkan semua fasilitas hidup mereka adalah tumbuhan yang ada di alam. Begitu juga Oke. dengan rumah mereka. Jadi Iya. rumah mereka itu rata-rata hanya terbuat dari 4 batang tiang ya. Apakah itu bambu ataukah mungkin batang pohon. Kemudian ada seperti atap rumbia, tetapi bukan rumbia, tapi atapnya dari daun woku. Oke. Dan kadang-kadang mereka tidak memiliki dinding rumah. Kalaupun ada itu dari plastik, apa namanya seperti terpal ya, seperti itu. Oke. Nah, apakah postur mereka ini sama seperti postur manusia pada umumnya, Ibu? Iya, sama saja. Hanya saja kakinya itu seperti huruf O, karena mereka selalu naik turun gunung. Jadi kalau dia jalan rata maka seperti kakinya itu seperti huruf O. Hmm. Tetapi kalau dia naik gunung itu sangat cepat. Oh. Sekejap saja mereka udah sampai di atas gitu, di atas Wah, gunung. oke. Berarti itu Dan mereka masih ya, ya juga masih percaya dengan eee, ya memang awalnya animisme, tapi saat ini sudah banyak yang Islam ya. Dan mereka masih mempercayai roh-roh yang iya. suci, kemudian mereka masih berbicara dengan alam, mereka masih membaca mantra untuk sembuh, jadi dia tidak mengenal obat-obatan, tetapi semuanya herbal. Dan kadang-kadang ada yang seperti tidak logis, serasa seperti magic gitu ya. Iya. Tetapi itulah kehidupan mereka. Apakah mereka ini maksudnya hidupnya mereka berkeluarga begitu, Ibu? Iya, salah satu hal yang unik di sana Iya. adalah mereka juga berkeluarga, tetapi mereka incest. Jadi mereka bisa kawin dengan seorang laki-laki bisa kawin dengan ibunya, Oh. anaknya, saudara perempuannya. Begitu juga perempuan bisa kawin dengan anak laki-lakinya, saudara laki-lakinya, dan seterusnya. Dan yang unik, eee, pada satu komunitas, karena mereka seperti ada komunitas yang tidak mengenal lamaran, juga perkawinan. Jadi pada saat mereka misalnya ya, seorang bapak gitu yang udah punya istri, Iya. istrinya udah dia mungkin merasa bahwa dia ingin istri yang baru, maka misalnya dia ingin melamar anak perempuannya atau Iya. adik perempuannya, maka dia hanya menyuruh perempuan itu turun ke sungai dan membuat komitmen bahwa silahkan kamu bersihkan diri, besok saya akan memperistrikan kamu. Jadi besoknya mereka udah bisa jadi suami istri tanpa ijab kabul. Oke, oke. Nah, Dan ada juga yang ada komunitas lain, iya. mereka juga melamar, tetapi seperti tidak ada imam, tidak ada gua. Mereka hanya bikin komitmen sendiri, tetapi seperti ada lamaran dengan membawa makanan begitu. Oke, oke. Nah, Nah, jadi kemudian mereka iya, incest. boleh boleh lanjut lagi, Ibu? Ya, Oke. jadi misalnya seorang misalnya karena di sini apa ya, siapa yang kuat, siapa yang berkuasa begitu ya. Jadi namanya juga kehidupan Iya, hutan. iya, iya. Jadi pada saat satu kepala suku ingin meminang atau tertarik kepada seorang gadis yang ada di komunitas lain, Iya. maka dia harus berperang dengan kepala suku komunitas itu. Jika memang dia bisa menaklukkannya, maka dia bisa memiliki perempuan itu. Oke, oke. Ini Jadi ini unik. hutan-hutan. Ya, Sangat unik, Bu, ya. betul. Nah, Ibu Eri mohon izin sebelumnya, kalau misalnya dalam kalau kita maksudnya, manusia yang dalam artian bahwa kita hidup di, manusia yang, kehidupannya, nyata begitu, Ibu, ya. Itu kan ada larangan bahwa memang tidak boleh, melakukan, incest ini. Hmm. Nah, Ya. kalau misalnya kita tarik dari sisi, sisi, humanisme, bagaimana ini, maksudnya
supaya maksudnya sebagai misalnya saya misalnya kita harus pahami bahwa sebenarnya budaya itu kan ada sesuatu yang artinya budaya itu dia dia bagi komunitas tertentu mereka melihat itu sebagai budaya. Tapi kalau misalnya bagi kita masyarakat yang hidup di dunia yang memang sangat sesuatu yang sangat fakta, ini kan pasti melihatnya sebagai sesuatu yang sebenarnya kalau kita lihat dari sisi agama ini mungkin dilarang Ibu ya. Bagaimana menerjemahkan ini Bu? Ya, jadi Hmm. memang karena mereka awalnya tidak mengenal agama ya. Hmm. Jadi mereka dibilang animisme juga tidak totally animisme, tapi dia memang juga meyakini bahwa ada sebuah pohon besar yang menjadi apa namanya, menjadi fokus gitu, bahwa jika mereka membawa sesajen ke situ, misalnya mereka ada anak mereka yang sakit atau dia sakit, maka dia akan membawa sesuatu ke pohon besar itu. Jadi konon menurut mereka, jika anak mereka itu ada satu keluarga yang mengatakan bahwa pada saat anak mereka demam sudah diberikan berbagai mantra, sudah diberikan herbal seperti itu, Iya. dan anaknya tidak sembuh-sembuh, maka anak itu dibawa ke pohon dan disimpan di bawah pohon itu. Dan kemudian mereka tinggalkan. Iya. Kadang-kadang sampai bermalam dan esok harinya katanya anak mereka udah sembuh gitu. Jadi yakin atau tidak yakin mereka merasa bahwa di pohon itu ada sesuatu yang punya kekuatan di luar kekuatan mereka. Dan itu mereka masih yakini. Meskipun misalnya pembacaan mantra masih juga sangat mereka yakini, misalnya ketua sukunya, kepala sukunya itu masih bisa melintasi sungai tanpa kendaraan jika dalam keadaan emergensi. Jadi dia meniti laut gitu, meniti sungai tanpa menggunakan alat sekalipun. Jadi dia seperti berjalan di aspal. Tapi jika ada beberapa penduduk yang ikut bersamanya, maka syaratnya adalah orang tersebut tidak boleh berkedip sekalipun. Karena kalau berkedip pasti dia tenggelam ke laut. Oke. Berarti memang Jadi kita percaya nggak percaya tapi memang nyata Ibu ya. nyata. Jadi pada saat istrinya melahirkan, Iya. seorang laki-laki itu hanya memberikan apa ya, semacam air gitu yang dieluskan di dada sampai ke perut, kemudian dengan mudahnya istrinya itu melahirkan, dan setelah tali pusarnya dipotong dengan sembilu, maka anaknya lahir, kemudian ibunya sudah bisa bekerja lagi ke kebun gitu. Langsung bisa bekerja. Langsung bisa bekerja. Oke. Iya, langsung kuat begitu. Jumlah mereka saat ini berapa Ibu? Sisa kurang lebih 100. Kalau dulu katanya 200-an gitu. Oke. Dan sekarang mereka sudah banyak turun dari gunung karena pemerintah sudah membuatkan rumah-rumah untuk mereka. Meskipun masih banyak yang merasa bahwa pada saat mereka tinggal dalam sebuah peta geografis seperti itu, yang dimana ada rumah yang dibuatkan, mereka merasa bahwa mereka terikat dengan pajak, mereka terikat dengan aturan pemerintah, mereka tidak bisa hidup bebas. Nah, makanya yang masih ingin hidup bebas, mereka tetap di hutan, tapi pada saat misalnya mereka butuh makanan gitu, kadang-kadang mereka sudah turun ke pasar, karena makanan mereka kan tanpa garam, tanpa gula, seperti itu ya, tanpa rasa, gitu, jadi original semuanya. Dan garam adalah salah satu bahan mewah ataupun bahan makanan yang mewah buat mereka. Sehingga pada saat ini mereka sudah mengenal garam, sudah mengenal gula gitu, sudah minum kopi seperti itu. Meskipun kopi awalnya juga mereka ambil di hutan, tapi pada saat kami wawancara, kebetulan kami mengeksplor pasar-pasar tradisional dan beberapa suku Polahi itu turun dari gunung. Dan itulah yang kita minta kepada kepala desa dan kepala dusun agar menahan mereka untuk diwawancara. Oke, iya. Ini menarik sekali, Bu. Iya, akan sangat menarik nanti pertanyaan-pertanyaan kami berikutnya. Ibu, kita jeda dulu sekitar 1 menit, nanti kami akan kembali lagi. Ya, Iya. ya. Sahabat budaya jangan kemana-mana, Richard Ferdinand dan Ibu Dr. Eri akan kembali sesaat lagi.
Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mijol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal. Om Swastiastu beli, ampura mengganggu. Ring dijen ke perpustakaan deh. Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul. Maaf beli, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi beli, saya kesana dulu. Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah. Iya, sahabat budaya dimanapun berada kita berlanjut lagi perbincangan kita masih di program apresiasi budaya lokal, eksistensi budaya lokal, eksistensi suku Polahi di Gorontalo di era globalisasi bersama narasumber kita masih terhubung di Zoom kita, Ibu Dr. Eri Iswari M.Hum selaku dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya UNHAS ya. Ibu tadi sebelum kita break Ibu sempat mengatakan bahwa wawancara dengan mereka ya. Bahasa apa yang digunakan, Bu? Bahasa Gorontalo kuno. Oke. Iya. Jadi mereka masih menggunakan bahasa Gorontalo, tapi yang kuno, yang banyak istilah-istilah yang sama kalau kita ya. Maksudnya masih bahasa-bahasa arkaik begitu. Iya, iya. Seperti dalam kalau kita Bugis Makassar, seperti bahasa-bahasa yang ada dalam manuskrip Lontara. Jadi bahasa-bahasa kuno yang mungkin tidak digunakan oleh masyarakat Gorontalo sekarang pada umumnya. Tetapi mereka saling memahami. Jadi mereka jika berbicara Gorontalo yang sekarang ini, mereka bisa memahami. Oke. Jadi interpreternya pakai bahasa Gorontalo. Nah, tadi Ibu juga sempat mengatakan bahwa mereka berpindah-pindah ya. Ini lokasinya apa namanya? Apakah lokasinya di sekitar situ, di sekitar gunung saja, atau mereka mungkin sekarang sudah mencoba untuk ke kampung-kampung, atau mungkin punya kehidupan tersendiri sekarang ini, Bu? Ya, jadi sistem hidup berpindah-pindah itu dalam antropologi kan namanya gaya hidup nomaden. Nomaden, iya. Nah, mereka selain di hutan, kan hutannya biasanya ada aliran sungai ya. Oke. Nah, jadi mereka berada di situ. Jadi sepanjang gunung yang biasanya gunung itu di bawahnya ada sungai. Nah, jadi mereka hanya berpindah-pindah dari satu sungai ke sungai yang lain karena di samping itu mereka memperhatikan kondisi hutan, apakah di sana masih bisa tersedia makanan mereka ataukah mereka bisa hidup di situ, maka di situ juga mereka pindah. Sekarang ini sebagian besar sudah pindah ke daratan, ke perkampungan penduduk karena ada usaha pemerintah untuk membuatkan mereka rumah secara permanen. Nah, jadi rumah-rumah mereka itu seperti rumah-rumah rumah sangat sederhana begitu ya, RS
gitu tuh dibuatkan. Tapi kadang-kadang mereka malah kurang nyaman karena dibatasi oleh dinding gitu. Dan mereka merasa kalau ada dinding, ada pintu, itu adalah membatasi ruang gerak mereka karena Iya. mereka terbiasa hidup dengan bebas Mhm. tanpa ada dinding, tanpa ada sekat-sekat seperti Iya, itu. oke. Nah, Ibu tadi juga sempat sempat ini ya, sempat menjadi sebuah pertanyaan besar dari saya. Ibu sempat mengatakan bahwa mereka kan boleh 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 kawin dalam artian bahwa mereka bebas gitu, Bu ya. Nah, sementara kalau dalam dunia nyata kan kalau misalnya menikah seperti itu kan akan ada kecacatan. Nah, Ya, kalau mereka sendiri bagaimana Ibu? Apakah memang normal-normal saja? Maksudnya yang apa namanya keturunannya dihasilkan itu normal-normal saja atau bagaimana? ya. Jadi ini kami mendapati bahwa yang kawin dengan ikatan darah yang sangat dekat memang secara biologis mengalami kecacatan. Dan itu juga kami buktikan bahwa istri kepala suku itu bisu. Jadi dia mengawini adiknya dan itu bisu. Kemudian dia punya istri bersaudara 2 orang. Jadi dia kawini kakaknya, kemudian dia kawini adik istrinya. Dan adik istri yang sekarang ini dalam keadaan bisu, dan kalau bisu di sana namanya wowo. Mengapa saya beranggapan bahwa juga terjadi apa ya, kelainan Genetik begitu? bukan ya kelainan genetik atau fisik ya. Iya. Karena ada istilah untuk bisu itu mereka katakan wowo karena mereka tidak bisa bicara. Dia hanya wowo Wow, wowo. wow, iya. Dan pastinya jika ada istilah secara leksikal, biasanya itu ada beberapa orang gitu ya. Nah, kemudian anak mereka juga ada yang sakit. Nah, tapi di sisi lain, seorang antropolog yang ada di Universitas Negeri Gorontalo khusus meneliti tentang incest. Dan itu disertasi beliau, kebetulan S3-nya di Unhas, Iya. tapi beliau itu khusus meneliti tentang incest di kalangan suku Polahi. Beliau mengatakan bahwa mengapa beliau meneliti itu, karena keunikannya bahwa mereka tidak ada cacat secara fisik. Iya. Nah, tetapi antropolog yang satu juga yang meneliti secara keseluruhan pola hidup Polahi itu mengatakan mereka banyak yang cacat fisik, bukan cacat fisik, cacat mental gitu ya. Jadi secara fisik dia normal aja, tetapi itu tadi ada yang bisu, ada yang tuli seperti itu. Yang kami buktikan di lapangan justru seperti itu. Tetapi penelitian dari ada seorang profesor yang di Universitas Negeri Gorontalo Iya. mengatakan keunikannya tidak terjadi cacat fisik, memang cacat fisik tidak, tetapi apa ya, secara genetik dia mengalami cacat yang tidak bisa bicara ya, tunarungu, seperti itu yang kami temui di lapangan. Oke. Lalu bagaimana mereka suku Polahi ini mereka bisa bertahan di tengah era globalisasi ini, Bu? Ya, jadi makanya saya katakan sekarang ini sudah berkurang, kurang lebih sisa 100 orang, konon menurut kepala dusunnya ya, dan itu masih terpencar di beberapa dusun Iya. ketika perairan pegunungan seperti itu. Jadi mereka tetap bertahan dengan kondisi kehidupan yang nomaden itu. Nah, meskipun mereka ya, karena sebagian besar mereka sudah Islam, jadi Oke. mungkin apa namanya, mereka mengatakan karena memang juga yang masuk ke sana itu katanya konon adalah misalnya kelompok Hidayatullah ya, kelompok-kelompok Islam begitu. Iya, iya, iya. Dan akhirnya mereka merasa bahwa menjadi muslim itu adalah pilihan hidup mereka. Meskipun masih banyak juga yang tidak beragama seperti itu. Masih campuran animisme. Iya. Nah, jadi mereka pun misalnya turun ke, dia sudah tahu pasar kan. Nah, jadi kalau misalnya mereka membutuhkan sesuatu, misalnya mau membeli garam, membeli kopi, membeli bahan misalnya sagu, kalau mereka tidak dapat sagu, maka dia turun ke pasar, gitu, pasar tradisional. Karena kan pasar tradisionalnya juga sama dengan di kampung-kampung kita, misalnya 3 kali seminggu, Iya. 2 kali seminggu, seperti itu. Jadi dia sudah bisa apa namanya berinteraksi dengan penduduk lain. Kalau yang masih tinggal di hutan di zaman beberapa tahun yang lalu, konon mereka
agak agresif. Iya. Jika ada orang asing yang masuk ke wilayah mereka, itu biasanya mereka, apalagi misalnya mereka dijanji sesuatu dan tidak dipenuhi, itu bisa jadi mereka ditusuk gitu, atau ditebas. Hmm, Jadi mereka agresif. mhm. Jika ada orang Oke. asing, Mhm. seperti itu. Lalu apa lagi kekhasan dari suku Polahi ini, Bu? Seperti yang sebelum-sebelumnya Ibu sudah sampaikan. Ya, jadi saya kira keunikannya yang lain pola hidupnya itu adalah eh, makanan mereka yang tanpa rasa, dan yang uniknya mereka makan ini rotan muda Oke. ya. Jadi ini mungkin kekhasan makanan mereka yang mungkin kita tidak pernah kalau sagu kan udah biasa Iya, ya. Nah, iya. tetapi roti muda dengan jamur-jamuran di mana tumbuh di iklim-iklim tertentu dan mereka makan itu. Jadi kemudian yang unik lainnya adalah pola konsumsi mereka dan juga kehidupannya yang tidak gotong royong. Mhm. Kalau suku Togutil di Halmahera Timur itu hidupnya gotong royong pada saat mereka sudah apa namanya ya, mendapatkan misalnya babi rusa, atau mendapatkan ikan di sungai, mereka akan membagi-bagi kepada anggota masyarakat lainnya dalam komunitasnya. Tapi di suku Polahi ini agak individualistik. Iya. Satu keluarga saja misalnya dalam satu komunitas mereka 15 orang di situ, istilahnya kalau kita ada ibu, ayah, anak, saudara gitu. Pokoknya anggota tim kelompok pada saat suaminya ke hutan dan juga misalnya ke sungai, dia dapat makanan, dia dapat apa, maka itu dia konsumsi sendiri. Dia tidak membagi kepada istrinya dan anak-anaknya ataupun anggota komunitas lain. Oke. Ibunya akan misalnya istrinya juga akan mencari. Nah, kadang-kadang istrinya juga tidak mau berbagi. Tetapi jika anggota keluarga yang lain belum mampu mencari, maka kadang-kadang ibu menjadi penopang kehidupan seperti itu. Tetapi mereka sangat individualistik. Sehingga pada saat kita membagi sesuatu, misalnya kan kita membagi kepada bapak dan bapak membagi kepada anak-anaknya gitu Harusnya, ya. iya. Nah, mereka tidak. Pada saat diberikan kepada satu orang, maka orang itu tidak akan mau membagi. Oh, Jadi kalau kita masuk ke mereka, iya. kita harus semuanya harus dapat meskipun sedikit. Semuanya harus dapat karena kalau tidak dapat mereka marah gitu. Nah, jadi kami melihat ada satu keunikan yang sangat individualistik di dalam kehidupan mereka, karena istilah kekerabatan pun tidak mengenal anak, suami, tetapi Oke. ya karena dia incest kan, Iya, sehingga iya. kita tidak tahu bahwa itu anaknya kah atau Iya, istrinya, karena iya. dia anak tapi jadi istri gitu. Oh, Nah, oke. jadi itu keunikan lain yang kami temui di Iya. lapangan. Oke. Kalau gitu dari apa namanya, dari ibu kota ke tempatnya mereka itu pada saat ini Bu ya, maksudnya dalam perjalanan Ibu dan teman-teman pasti transportasi Bu ya. Tapi pas masuk ke tempatnya mereka apa harus jalan kaki atau bagaimana Bu? Ya, jadi ada yang memang jalanannya itu apa ya, masih zaman aspal yang terbongkar. Oke, ya, ya, Masih banyak kayak ya. ada semacam ada kubangan di tengah jalan gitu. Dan untuk masuk ke wilayah kepala suku dengan beberapa anggota lain, Iya. meskipun mereka sudah ada rumah ya, tapi masih dekat hutan gitu, itu kami harus menyeberang sungai, kemudian jadi naik mobil dulu kurang lebih mungkin 10 kilo, Iya. kemudian kita turun di dekat sungai dan kita nyeberang sungai dan jalan kaki kurang lebih 2,5 kilo. Kemudian kita bisa ketemu kepala sukunya. Oke. Jadi memang agak menantang lah, tetapi saya melihat bahwa jika kita tidak mendatangi wilayah mereka, maka kita pun tidak tahu bagaimana mereka Betul. hidup dan bagaimana tantangan kehidupan mereka. Tapi bagi mereka itu biasa lah gitu. Mereka Oke. tidak butuh kendaraan, mereka jalan kaki. Sampai ada wilayah lokasi itu harus 8 jam kita tempuh. Tapi saya tidak sampai ke sana Iya. karena kebetulan juga kami tidak mampu untuk jalan sampai 8 jam gitu.
Jadi kami hanya mengambil yang 2,5 kilo itu dari sungai. Oke. Eh, pada saat musyab, ibu dan tim ketemu dengan mereka, apa yang terbersit di pikiran ibu saat itu? Jadi yang pertama kali kita lihat wajahnya dan postur tubuh ya, Iya. yang sangat kekar gitu. Tapi kaki dalam kondisi seperti huruf O, jadi bukan X Oke. atau rata, tetapi kaki Iya. O. Dan Oke. ya, tatapan mata juga agak garang sedikit ya. Rambut panjang begitu, Dan ibu? tidak juga, sekarang sudah tidak. Kalau dulu memang mereka hanya menggunakan pakaian dari kulit kayu. Iya. Nah, tetapi karena sudah banyak masyarakat yang meneliti tentang mereka, biasanya mereka dibawakan pakaian, Iya. katanya gitu, pakaian layak pakai, dan mereka sudah mau menggunakan pakaian itu. Oke. Upaya pemerintah apa lagi, Bu, yang saat ini mungkin ya Ibu tahu yang akan pemerintah program-program apa yang akan pemerintah lakukan untuk kehidupan mereka di suku Polahi ini di Gorontalo? Kalau saya mewawancara para antropolog Iya. dan dosen, selain pemukiman, mereka tidak juga mengcover ekonomi mereka, tetapi mereka diberi lahan dan diizinkan untuk mengolah lahan yang mereka inginkan seperti itu. Yang penting tidak menyalahi dan tidak mengambil hutan-hutan kota, karena mereka pun sangat arif dalam aspek ekologis ya, karena mereka tidak akan memotong ataupun mengambil kayu yang tidak sesuai dengan apa namanya persyaratan. Karena kalau tidak sesuai dengan persyaratan itu mereka mungkin seperti di Kajang ya, mereka Iya. kayak kena denda gitu karena melanggar kearifan ekologis yang ada di Betul. sana. Betul. Ya, jadi mereka hanya misalnya mencabut umbi-umbian, kemudian dan itulah mungkin lahan-lahan yang mereka perluas, bukan hanya di atas gunung tapi sudah di daerah di bawah gitu, di bawah pegunungan gitu yang dekat aliran sungai. Saya kira untuk fasilitas secara finansial mereka tidak disediakan dan tidak dijamin oleh pemerintah. Oke. Hanya konservasi hutan lah yang orang-orang yang bergerak di konservasi hutan, kebetulan kami bertemu di hutan Iya. dan mereka mengatakan bahwa kami hanya mengontrol hutan-hutan ini, tapi kami juga membiarkan mereka untuk mencari kehidupan di dalam hutan sesuai dengan kebiasaan mereka. Oke. Jadi hanya pemukiman dan mereka tidak dilokalisir, jadi ada itu terpencar. Jadi di mana ada lokasi yang mungkin memungkinkan bagi pemerintah membangun rumah untuk mereka, Iya. mereka dibangunkan di situ. Kalau suku Togutil di Halmahera itu mereka dilokalisir dalam satu areal dusun gitu. Jadi kurang lebih ada 20 rumah, meskipun pemukiman ini ya di pinggir jalan gitu, Iya. kurang lebih hanya 200 meter ke dalam. Nah, tapi mereka juga meninggalkan apa namanya rumahnya itu karena terbuat dari atap seng dan mereka merasa bahwa pada saat hujan deras atap seng itu seperti sangat bising dan mereka tidak tahan kebisingan. Akhirnya mereka lagi tinggalkan rumahnya. Iya. Jadi Oke. Iya. mereka kan hujan mereka tidak ada suara seng gitu ya. Karena hanya atap-atap rumbia dan pepohonan gitu. Daun-daunan. Nah, jadi apa namanya? Kondisi rumah yang tidak sesuai dengan kebiasaan mereka itulah yang bikin mereka belum merasa nyaman tinggal di rumah yang disiapkan oleh pemerintah. Namun saya kira pasti pemerintah akan berusaha untuk lebih terbuka ya, dan juga mungkin suku Polahi akhirnya akan membuka diri untuk hidup di bawah apa namanya, di bawah gunung, bukan lagi di atas gunung ataupun di dalam hutan. Seperti manusia normal lainnya, Bu ya? Ya, Iya. mungkin karena ada beberapa yang memang sudah terbuka, Iya. meskipun dia katakan bahwa saya tinggal di sini karena dipaksa oleh misalnya kepala desa, dan kepala desa itulah yang biasanya menjamin hidupnya atau ke warga-warga sekitar seperti itu, akhirnya dia betah tinggal.
Oke. Lalu pelajaran budaya apa yang bisa Ibu berikan kepada kami terkait dengan eksistensi suku Polahi di Gorontalo di era globalisasi ini, Bu? Ya, jadi kita mungkin kalau misalnya sebenarnya kita meneliti makanan tradisional, tetapi kita bisa melihat bagaimana eh, representasi sejarah mereka, ya eksistensi mereka, bagaimana bahasa, kemudian identitas ekologisnya seperti apa, filosofi hidup yang dibangun secara berabad-abad juga seperti apa, itu semuanya kita lihat. Jadi misalnya kalau mereka ini mengatakan kalau di dalam sebuah upacara, biasanya kan dalam ritual yang dianggap partisipan, yang dianggap peserta upacara atau ritual itu adalah orang yang tampak ya, yang kita yang nyata gitu, ada wujudnya. Tapi bagi mereka yang tidak berwujud pun itu adalah peserta dari sebuah ritual. Jadi misalnya dia katakan, wahai hutan, berilah kami misalnya rejeki, beri kami perlindungan, hilangkan penyakit dari kami, berkahilah anak ini misalnya jika ada anak yang diminta didoakan. Nah, mereka berbicara dan juga menganggap bahwa roh yang ada di pohon atau di sekitar mereka itu juga adalah peserta di dalam sebuah ritual, dan mereka mengatakan bahwa misalnya pada saat merapalkan mantra dan ada gesekan-gesekan, misalnya langsung ada angin agak berhembus, kemudian ada dahan-dahan kayu yang bergerak dengan kencang. Itu mereka merasa bahwa itu adalah respon dari sang roh itu. Nah, sama dengan kita ya dulu, misalnya ya orang-orang tua kita dulu, kita cerita terus bilang, katanya ini nanti akan ada satu masa di mana manusia itu seperti apa, dan kemudian ada suara tokek. Nah, misalnya tokek, kita tuh kan betul itu tokek bicara gitu, menyahut atau cicak menyahut. Nah, ini seperti itu pahamnya. Mereka masih paham itu. Iya. Oke, Ibu Dr. Eri Iswari M. Hum, terima kasih Ibu. Malam ini kita sudah diberikan lagi informasi budaya terbaru bahwa ternyata ada salah satu suku yang begitu unik di Indonesia, tepatnya di Gorontalo. Terima kasih Ibu, sukses selalu. Kita doakan semoga penelitian-penelitian berikutnya bisa menginspirasi lagi kita semua untuk lebih mencintai budaya kita yang ada di Indonesia. Assalamualaikum. Aku akan cerita tentang yang ada di Halmahera lagi. Oke Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Iya. Sahabat Buddha Richard pamit, terima kasih, nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Iyo, belum di atas dong. Tiba-tiba dia menghilang lagi. Iyo.